Mbak Badriah Fayumi ini terkenal sebagai ulama feminis di NU masa kini. Jadi ulama feminis NU masa kini. Apalagi juga Mbak adalah Ketua Musyawarah Kongres Ulama Perempuan Indonesia. Menurut Mbak Badriah, seberapa penting sesungguhnya isu perempuan, kesetaraan gender, dan gerakan feminisme itu menjadi garis perjuangan seorang Badriah Fayumi? Iya, sebetulnya kalau kita melihat dari Islam sendiri ya, kehadiran Nabi membawa syariat Islam itu kan sangat jelas adresnya untuk membebaskan perempuan dari keterpurukan, ketertindasan, pembunuhan bayi hidup-hidup, dari tidak mendapatkan warisan menjadi barang warisan dan kemudian menjadi subjek yang mewarisi. Dan lompatan yang dilakukan Rasulullah itu sangat luar biasa. Apakah ini artinya ini juga tetap menjadi garis perjuangan Mbak Fat di NU? Sebetulnya ini bagian dari Islam itu sendiri. Kalau menurut saya bukan garis perjuangan Badriah Fayumi di NU begitu, tapi itu memang misi dari risalah Rasulullah yang kemudian Nahdlatul Ulama menerjemahkan itu dalam konteks sekarang dengan antara lain gitu ya, memasukkan perempuan dalam struktur di PBNU. Tapi kan sebetulnya kita juga melihat Nahdlatul Ulama sendiri kan sejak berpuluh tahun yang lalu juga sudah memberikan ruang ya untuk para perempuan di badan-badan otonomnya sendiri begitu ya. Terus kemudian di periode kemarin banyak perempuan yang masuk di struktur PBNU, lembaga-lembaga. Terus kemudian kemarin di muktamar itu di kepengurusan di kepanitiaan SC, sehingga perempuan itu hadir tidak hanya sebagai lengkap, bukan sebagai pelengkap dan bukan hanya sebagai manusia yang berjenis kelamin perempuan, tetapi hadir dalam 4 dimensi, Mbak Rosi. Hadir sebagai sebagai perempuannya sendiri, yang kedua hadir sebagai tema atau isu. Maka kemarin keputusan muktamar itu ya di komisi rekomendasinya Ibu Alisa Wahid misalnya secara jelas menyatakan tentang dukungan terhadap RUU TPKS dan RUU PPRT. Terus kemudian bagaimana keluarga maslahah itu menjadi perspektif yang sangat penting di dalam melihat berbagai persoalan begitu. Jadi hadir sebagai tema, hadir sebagai perspektif, hadir sebagai subjek subjek perubahan sendiri, dan juga hadir sebagai bagian dari kelompok gitu. Karena memang punya kekhasan perempuan sebagai kelompok itu. Ada suara yang ikut juga memberikan pandangannya, tidak hanya sebagai pelengkap. Saya ke Mbak Lisa. Mbak Lisa, tapi kata feminisme ini kan sering disalahartikan sebagai gerakan yang kebarat-baratan. Apakah ini akan bagaimana Anda melihat bahwa wah, feminisme sudah masuk PBNU, berarti NU sudah kebarat-baratan? Ya, saya rasa kalau perkara orang kemudian memberikan respons yang bermacam-macam, ya itu biasa. Apalagi di NU perbedaan itu dianggap sebagai rahmat, Mbak Rosi. Jadi tidak terlalu kita khawatirkan lah ya perdebatan di ruang NU. Nah, kalau di luar itu ya akan selalu ada orang-orang yang mencari-cari kesalahannya NU begitu ya. Jadi kalau ada suara-suara seperti ini ya diterima aja. Nah, kalau soal dituduh sebagai kebarat-baratan, sebetulnya saya ingin flashback sedikit. Jadi di ruang lingkup Nahdlatul Ulama dari sejak Nahdlatul Ulama berdiri, peran perempuan itu cukup besar loh. Bukan sesuatu yang ujuk-ujuk sekarang baru muncul, itu enggak juga. Dari ketika Bu Nyai Khoiriyah, Putri Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari pulang dari Mekah, beliau sudah diberi keleluasaan untuk memimpin pondok pesantrennya sendiri gitu. Kemudian berpidato di hadapan para kiai, para ulama juga iya. Lalu kalau Mbak Rosi tentu tahu juga kalau acara-acara PBNU misalnya acara besar itu kan perempuan nggak kemudian ditempatkan di dalam rumah, nggak boleh ikut di dalam perhelatannya, enggak juga. Perempuan-perempuan NU itu bunyai-bunyainya ya mengelola pengajian sendiri, mengelola klinik, mengelola organisasi dan macam-macam deh gitu. Jadi peran publik dari perempuan di lingkungan NU itu
sudah sejak dulu ada. Jadi kalau terus kemudian hal ini dianggap sebagai kebarat-baratan, berarti sudah dari zaman Hadratus Syekh gitu dong.